Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Arifin dari kelas M801. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya di mata kuliah Business Intelligence dengan topik Artificial Intelligence atau AI. Adapun level of content dari materi ini, yang pertama latar belakang permasalahan, yang kedua alasan memilih Artificial Intelligence, yang ketiga, konsep penerapan AI dalam proses bisnis. Yang keempat, arsitektur konsep sistem AI naratif. Yang kelima, kondisi sistem existing. Yang keenam, keunggulan sistem berbasis AI. Yang ketujuh, tujuan penerapan AI. Yang kedelapan, rancangan umum implementasi AI. Yang kesembilan, contoh penerapan nyata. Yang kesembilan, contoh penerapan nyata. Yang kesepuluh, pengembangan AI di masa depan. Yang ke-11, dampak strategis bagi organisasi. Yang ke-12, kesimpulan. Dan yang ke-13, referensi. Latar belakang permasalahan kenapa artificial intelligence ini ada, yaitu di era transformasi digital, organisasi dihadapkan pada tantangan utama berupa volume data yang meningkat, proses bisnis yang masih bergantung pada pekerjaan manual, keterbatasan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan, tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan secara bersamaan. Sistem informasi konvensional umumnya hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, belum mampu menganalisis pola kompleks, memberikan rekomendasi otomatis, beradaptasi terhadap perubahan kondisi bisnis secara real time. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru berbasis artificial intelligence atau AI. Alasan memilih artificial intelligence atau AI dalam kehidupan modern ini, yang pertama, dikarenakan untuk mengelola data dalam jumlah besar secara cepat, jadi diperlukan waktu yang cepat untuk memproses atau mengelola data yang berukuran besar. Dengan AI ini, tugas kita menjadi lebih cepat dalam mengelola data. Yang kedua, mempelajari pola historis melalui machine learning. Maksudnya dengan AI ini, kita dapat mempermudah menelusuri melalui mesin pencarian. Sehingga apa yang kita inginkan, informasi apa yang kita ingin dapat, dicari dengan cepat oleh AI. Dan yang ketiga, menghasilkan prediksi dan rekomendasi keputusan. Jadi dengan AI ini kita dapat mendapat masukan untuk hal apa aja atau langkah apa saja untuk melangkah ke depannya dalam mengambil atau memutuskan sebuah permasalahan. Yang keempat, mengoptimisasi aktivitas rutin yang repetitif. Jadi AI ini membantu kita untuk menata atau memplanningkan aktivitas apa saja yang ada dalam kegiatan kita yang dapat kita diurutkan dengan AI secara repetitif atau secara berurutan. Jadi intinya berbeda dengan asisten sistem tradisional yang bersifat reaktif, AI memungkinkan organisasi bersifat proaktif dan prediktif. Konsep penerapan AI dalam proses bisnis. Yang pertama, pengumpulan dan validasi data otomatis, sehingga dengan AI dapat mudah dan cepat dalam pengumpulan dan validasi data. Yang kedua, analisis pola dan anomali. Yang ketiga, pemberian rekomendasi keputusan. Yang keempat, otomatisasi eksekusi proses tertentu. Yang kelima, monitoring kinerja proses secara berkelanjutan. Arsitektur konsep sistem AI naratif. Adapun arsitektur sistem AI, yang pertama ada input data. Dalam input data ada data transaksi, data pelanggan, data operasional. Yang kedua ada data processing layer. Di dalamnya ada data cleaning, integrasi dengan sistem ERP atau CRM. Yang ketiga ada AI engine,
meliputi machine learning untuk prediksi, NLP untuk analisis teks, RPA untuk otomatisasi proses. Dan yang keempat ada output, rekomendasi keputusan, laporan otomatis, dashboard key performance indikator real time. Jadi semua kegiatan kita dari input sampai output itu dipermudah oleh AI sehingga kita dapat lebih mudah mengambil keputusan, lebih cepat mengelola data, dan didapatkan hasil yang maksimal. Kondisi sistem existing. Pada kondisi saat ini, sistem yang digunakan organisasi umumnya berorientasi pada pencatatan data, mengandalkan analisis manual, membutuhkan waktu lama untuk evaluasi, kurang adaptif terhadap perubahan yang cepat. Akibatnya, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi modern seperti AI, dapat mengakibatkan proses menjadi lambat, risiko kesalahan manusia yang tinggi, potensi dan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Keunggulan sistem berbasis AI. Penerapan AI menawarkan beberapa keunggulan utama dari aspek analisis. Kalau sistem lama atau sistem konvensional itu biasanya secara manual. Kalau sistem AI itu yang modern, otomatis dan prediktif. Dari aspek keputusan, sistem lama reaktif, sistem AI lebih proaktif dalam mengambil keputusan. Dari segi efisiensi, sistem lama sedang, sistem AI itu yang modern itu lebih tinggi dari sistem efisiensinya. Dari sistem akurasi, sistem lama bergantung pada manusia, sistem AI konsisten, real time. Dari aspek monitoring, sistem lama secara periodik, sistem AI lebih real time. Dengan AI, organisasi dapat mengubah data menjadi nilai strategis guna untuk mengambil keputusan dan mengelola data. Adapun tujuan penerapan AI, kenapa AI dibuat ini pasti memiliki tujuan guna untuk mempermudah aktivitas manusia. Di antaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan akibat pekerjaan manual. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan data organisasi. Yang kelima, meningkatkan daya saing dan kualitas layanan. Selanjutnya, rancangan umum implementasi AI. Yang pertama, identifikasi proses prioritas, yaitu proses dengan volume tinggi dan nilai strategis. Yang kedua, analisis kesiapan data, kualitas, kelengkapan, dan integrasi data. Yang ketiga, pengembangan model AI, yaitu pemilihan algoritma sesuai kebutuhan. Yang keempat, integrasi sistem. Jadi, AI terhubung dengan sistem existing. Yang kelima, uji coba evaluasi, contohnya pilot project. Yang keenam, implementasi bertahap, contohnya rollout dan monitoring performa. Contoh penerapan nyata AI ya. Contoh implementasi AI dalam organisasi diantaranya otomatisasi proses layanan pelanggan, prediksi permintaan produk, deteksi kesalahan transaksi, penyusunan laporan kinerja otomatis. Hasil yang diharapkan dari AI ini yang pertama, waktu proses lebih singkat, beban kerja staf berkurang, kepuasan penggunaan meningkat. Pengembangan AI di masa depan. Untuk meningkatkan value of business process, AI dapat dikembangkan ke arah yang pertama, predictive analysis, yaitu memprediksi tren bisnis dan risiko. Yang kedua, personalized service, yaitu layanan yang disesuaikan dengan perilaku pengguna. Yang ketiga, explainable AI atau XAI, keputusan AI dapat dipahami manajemen. Yang keempat, integrasi AI lintas fungsi, seperti keuangan, SDM, operasional, dan pemasaran. Dampak strategi bagi organisasi dengan memanfaatkan AI yang pertama, transformasi dari data kolektor menjadi data driven organization. Yang kedua, peningkatan agility dan responsivitas. Yang ketiga, keunggulan kompetitif jangka panjang.
Jadi AI bukan hanya teknologi tetapi strategi bisnis guna meningkatkan persaingan dengan teknologi yang ada di masa depan. Kesimpulan dari materi ini yang dapat saya ambil yang pertama, AI mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas proses bisnis. Dan yang kedua, implementasi harus terencana dan bertahap. Tiga, AI mendukung bukan menggantikan peran manusia. Yang keempat, investasi AI memberikan nilai strategis jangka panjang. Adapun referensi yang saya ambil yang pertama dari Gomez at AI 2022, ada segmen at AI 2024, ada Eslet at AI 2023, dan Rahmat at AI 2022. Jadi fungsi AI di era zaman modern ini sangat penting guna membantu proses pekerjaan kita baik dalam mengelola data, baik dalam untuk memberikan solusi, saran, atau masukan guna untuk mengambil suatu keputusan. Jadi IA ini cocok untuk membantu kita dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. AI tidak bermaksud untuk menggantikan peran manusia, tapi membantu manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Semoga dengan AI, pengetahuan kita tentang pengetahuan mengenai apa yang kita kerjakan atau yang belum kita kerjakan dapat terselesaikan dengan cepat, akurat, sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.